Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Saya kali ini di video ini saya akan sharing terkait dengan hasil dari diseminasi tindak lanjut angka kredit integrasi dosen yang baru beberapa hari ini dilaksanakan. Nah, oleh karena itu tetap stay tune di channel saya, kita bahas ini lebih dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya beberapa hari kemarin ini itu ada hasil dari diseminasi tindak lanjut angka kredit transisi dosen per Januari 2024. Ya, mudah-mudahan ada yang sudah mendapatkan informasi ini, ada juga yang mungkin belum mendapatkan informasi ini. Nah, oleh karena itu, secara garis besar, informasi yang akan saya sampaikan ini, itu tindak lanjut dari surat edaran yang per Januari juga 2024, saya lupa nomornya, nanti mungkin saya akan tampilkan. Pada dasarnya surat itu sudah saya share di salah satu video YouTube saya. Nah, cuma ini adalah bentuk dari tindak lanjut. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu ada yang banyak bertanya terkait dengan surat tersebut kenapa seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari tindak lanjut dari poin-poin yang memang disebutkan di dalam surat tersebut. Ya, jadi ada beberapa poin penting dari surat tersebut, dari surat edaran tersebut yang kemudian dirangkum di dalam diseminasi tindak lanjut angka kredit integrasi ini. Ya, di mana surat tersebut itu dikeluarkan tanggal 15 Januari 2024. Kemudian beberapa hari kemudian itu dilakukan diseminasi terkait dengan surat tersebut, ya. Nah, jadi apa saja sebenarnya poin-poin di dalam surat tersebut? Itu yang pertama itu adalah dokumen angka kredit integrasi yang digunakan untuk hasil angka kredit integrasi dengan kategori jenjang jabatan lebih tinggi dari pangkat dan golongan ruang. Itu yang pertama. Kedua, itu adalah jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang yang sesuai, tetapi jumlah angka kredit berlebih pada jenjang jabatannya. Jadi, kalau Bapak Ibu bertanya bahwa kenapa kok angka kredit saya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pangkat yang saya miliki saat ini. Nah, itu yang sedang dijelaskan di dalam diseminasi tersebut, ya. Jadi ada mungkin yang merasa bahwa saya golongan ruang saya 3D, pangkat saya ya lektor, ya. Tetapi di kum saya itu lebih misalnya dari 1.500 gitu. Nah, itu yang menjadi tindak lanjut diseminasi hasil pada materi yang disampaikan. Kemudian poin-poin yang berikutnya itu adalah menginformasikan kelebihan angka kredit integrasi setelah KP, ya, kenaikan pangkat Februari atau KP April, atau jika belum digunakan untuk KP, bisa digunakan untuk KP berikutnya, untuk kenaikan pangkat berikutnya, ya, dengan menggunakan dokumen angka kredit konversi, di mana dokumen penjumlahan angka kredit integrasi dengan angka kredit konversi sesuai dengan aturan BKN. Kemudian poin yang berikutnya itu adalah menginformasikan bahwa semua proses perubahan menjadi angka kredit integrasi itu harus sesuai di bulan Januari, ya, di bulan sekarang ini. Setelah itu poin-poin berikutnya merujuk pada poin 5, maka semua proses angka kredit integrasi yang tersisa merupakan tanggung jawab PT dan dilakukan secara mandiri di sister masing-masing. Poin berikutnya menginformasikan akan dilakukan penyesuaian nilai dasar, dalam hal ini adalah asisten ahli 3B sesuai arahan BKN. PT cukup melakukan TTE ulang atau AA, ya, tanda tangan elektronik. Yang berikutnya menginformasikan akan dilakukan perhitungan kembali komposisi angka penunjang 20%, ya, angka penunjang 20% Bapak Ibu, sehingga angka kredit cukup untuk kenaikan pangkat sesuai dengan kesepakatan dengan BKN. Yang berikutnya menginformasikan terkait pembuatan SKP dan angka kredit konversi secara mandiri oleh perguruan tinggi berdasarkan BKAD.
Yang berikutnya menginformasikan bagi dosen CPNS yang sudah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS dan jabatan akademik sesuai dengan ketentuan Permendikbud nomor 92 tahun 2014, maka dilakukan pengangkatan pertama oleh perguruan tinggi atau kementerian lain dan pemberian angka kredit sesuai dengan peraturan BKN nomor 3 tahun 2023. Yang berikutnya, poin berikutnya itu adalah menginformasikan kenaikan jabatan akademik dosen diproses sesuai dengan kebijakan terkait kenaikan jabatan dosen yang akan diterbitkan oleh Kemendikbudristek. Nah, selanjutnya itu adalah poin-poin yang lain disebutkan juga adalah menginformasikan bahwa dokumen angka kredit integrasi bisa digunakan untuk KP Februari dan KP April. Jadi kenaikan pangkat Februari ya, tapi kalau Februari saya kira sudah tutup Bapak Ibu ya, kecuali yang memang sudah tahu informasi ini lebih awal ya, yang surat edaran per 15 Februari itu kalau misalnya sudah tahu ya mungkin sudah bisa diajukan karena pengajuannya itu per 1 Januari sampai 15 Januari, kemudian akan ditinjau ulang, kalau misalnya ada direvisi akan direvisi, kemudian sampai ditunggu sampai 30 Januari. Nah, itu yang akan diproses di bulan Februari. Nah, kalau kalau April berarti pengajuannya adalah di bulan Maret, Bapak Ibu. Kemudian menginformasikan bahwa dokumen angka kredit integrasi ini bisa digunakan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan. Sebelumnya BKN hanya membolehkan dokumen untuk kenaikan pangkat, kenaikan jabatan yang sudah ditetapkan. Poin berikutnya itu adalah menginformasikan kelebihan angka kredit integrasi setelah KP Februari atau KP April. Jadi Bapak Ibu, nilai integrasi yang Bapak Ibu dapatkan yang lebih itu baru akan diinformasikan kejelasannya pada kenaikan pangkat Februari maupun kenaikan pangkat pada April ya, sehingga nanti kita tunggu aja seperti apa mekanismenya ya, di mana bisa digunakan untuk KP berikutnya dengan menggunakan dokumen angka kredit konversi ya, atau dokumen penjumlahan angka kredit integrasi dengan angka kredit konversi sesuai dengan aturan BKN. Yang berikutnya itu adalah, ini juga yang banyak ditanyakan oleh beberapa dosen ya, yang di kolom komentar itu menyebutkan bahwa pegawai yang dinilai atau pejabat penilai itu atau atasan pejabat penilai itu posisinya seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita mengacu kepada surat Kepala Biro SDM Kemendikbudristek nomor 142/869/A3/KP/2020 tentang informasi penyesuaian penilaian prestasi kerja pegawai, maka di situ ada lampirannya yang dilakukan oleh universitas atau institusi ya, dalam hal ini adalah rektorat dan juga fakultas. Kemudian pejabat penilaiannya itu adalah rektor dan juga dekan ya, dan juga kalau atasan pejabat penilai juga adalah bisa menteri, bisa juga sekretaris jenderal ataupun rektor nanti, ataupun pembantu rektor atau wakil rektor. Nah gitu, jadi pejabat yang menilai. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu penjelasannya tentang poin-poin yang di dalam surat edaran per 15 Januari 2024. Ini merupakan hasil diseminasi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Kita ketemu pada video-video berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.